Hai, assalamualaikum, welcome to Paradesi Channel, be better from channel. Hai gengs, di video kali ini semuanya full dubbing ya, karena aku mau cerita tentang sambelitnya anakku yang bernama Kalam sejak dia awal empasi. Jadi sebelum empasi itu Kalam sempat 4-5 hari itu nggak BAB, tapi saat BAB lancar, nggak seret, jadi nggak masalah ya sebenarnya. Nah, begitu 6 bulan tank dan waktunya empasi, dia nggak BAB sampai 7 hari. Begitu BAB, dia ngeden dan nangisnya itu sampai kesakitan, plus kayak orang sesek gitu loh. Itu pun bisa BAB alhamdulillah karena malam harinya aku kasih pepaya dan aku pijat agak lama perutnya sambil aku kayuh-kayuh kakinya, mungkin bisa lebih dari 10 menit ya. Setelah BAB itu, 5 hari kemudian dia baru bisa BAB lagi. Cukup lama kan? Karena trauma lihat dia kesakitan mengeluarkan feses yang cukup keras dan cenderung kering juga, akhirnya aku stop empasinya. Empasi awal aku bikin sendiri, nasi, wortel, telur, ada juga nasi buncis ayam. Aku juga seling pakai biskuit dan oatmeal. Itu semua aku stop. Setelah aku stop empasinya, kecuali buah, alhamdulillah BAB-nya lancar lagi. Sambil aku periksain Kalam ke klinik terdekat, katanya suruh bikin pasi yang encer-encer dulu. Emang sih awal-awal sempat agak padat, tapi begitu aku mulai lagi empasinya yang benar-benar aku bikin encer, pakai menu kentang, brokoli, dan ayam, biar nggak pakai nasi karena nasi kan sulit dicerna ya. Ternyata kembali seret lagi bun, dan malah lebih parah lagi. Dia bahkan BAB-nya sampai menjerit dan nangis sejadi-jadinya. Nggak tega banget bun liatnya. BAB-nya juga ada bagian yang warnanya hitam, jadi makin ngeri kan bun. Takutnya kalau itu darah yang udah membeku atau gimana gitu. Jadi ya udah langsung aja aku periksain ke dokter spesialis anak. Dan sama dokter spesialis anaknya disuruh mengurangi sayur, sama aku juga disuruh memperbanyak cairan. Karena jujur bun, BAB ku juga cukup susah barengan sama susahnya BAB-nya Kalam. Nah, setelah aku periksain ke dokter spesialis anak itu, langsung deh alhamdulillah aku sama Kalam BAB-nya bisa lancar. Ya walaupun gak setiap hari sih, 2 hari sekali, atau kalau aku kadang 3 hari sekali, tapi ya lancar-lancar aja alhamdulillah. Jadi langsung aja untuk tips atasi dan cegah sambelit pada anak, terutama bayi yang baru awal empasi. Yang pertama, kurangi porsi sayur. Itu sesuai dengan pengalamanku ya gengs. Karena memang untuk bayi awal empasi terlalu banyak sayuran justru bikin sambelit bun. Beda sama orang dewasa, kebalikannya. Tapi kalau buah, alhamdulillah nggak apa-apa sih di bayiku. Nah yang kedua, minum air putih dan ASI yang banyak. Ini menurutku juga cukup ngefek ya gengs, karena minum air putih terutama setelah makan atau setelah ngemil buah bisa melancarkan pencernaannya, dan tentunya ASINya juga harus banyak. Jadi nggak cuma air putih tapi harus ASI juga banyak. Kalau ukurannya sih ada yang mengatakan untuk bayi awal empasi itu sekitar setengah gelas sampai 1 gelas orang dewasa dalam 1 hari. Nah yang ketiga, harus makan buah tiap hari. Karena pengalaman awal empasi, seminggu awal empasi Kalam itu aku nggak kasih buah bun. Aku kira kalau misalnya dikasih buah di awal empasi, nanti anaknya jadi nggak mau makan nasi dan nggak mau makan sayur. Tapi ternyata itu mitos ya bun. Jadi harus tetap dikasih buah, sayur, karbohidrat, lemak, dan juga protein. Jadi kalau aku ngakalinya sekarang, setiap hari dalam sehari itu pagi makan utama, lalu siang itu ngemil buah, dan malam harinya atau sore harinya itu makan utama lagi. Jadi makannya 2 kali dalam sehari, dan makan buah atau ngemil buahnya itu 1 kali sehari. Itu alhamdulillah juga cukup ngefek bun buat melancarkan pencernaan si bayi. Nah terus tips selanjutnya adalah si ibu juga harus memperbanyak cairan. Ini terutama berdasarkan pengalamanku ya bun, karena aku sendiri juga susah untuk buang air besar, dan akhirnya aku coba buat memperbanyak cairan. Setiap jam itu aku minum segelas air putih, dan itu juga ngefek banget. Terus tips yang kelima adalah tambahkan santan atau minyak ke dalam menu empasi.
Selain karena itu mengandung lemak yang bagus untuk perkembangan si bayi, itu juga ternyata bisa melancarkan pencernaan, Bun. Kemudian tips yang keenam adalah pijat perut si bayi sebelum mandi, atau bisa juga dikayuh-kayuh kakinya kayak gitu ya. Ini berdasarkan saran dari dokter spesialis anak yang aku temui waktu itu. Jadi setelah dipijat ataupun dikayuh-kayuh mungkin sekitar 5-10 menit, itu tujuannya agar ususnya juga bergerak untuk mencerna makanan yang ada di perut si bayi, dan itu rutin dilakukan sehari 2 kali sebelum mandi. Nah, tips terakhir atau yang ketujuh adalah jangan tunggu sampai berhari-hari, Bun. Maksudnya ketika si bayi itu belum BAB selama 2 atau 3 hari, nah itu langsung lakukan pijat perut ataupun kaki dikayuh-kayuh atau treatment lainnya yang kira-kira bisa untuk melancarkan pencernaan si bayi. Atau kalau memang mentok udah 4 atau 5 hari belum BAB, langsung periksakan ke dokter. Atau kalau aku dulu itu sempat menggunakan mikrolak gitu loh, Bun. Itu boleh digunakan untuk bayi tapi dengan dosis yang sangat kecil ya, sedikit aja. Karena kalau udah sampai 7 hari atau seminggu itu kasihan bayinya, Bun. Ngedennya susah banget dan itu bakal sakit banget buat mengeluarkan fesesnya. Oke, jadi itu aja tips dari aku berdasarkan pengalamanku, dan alhamdulillah setelah kejadian itu sampai sekarang kalem, BAB-nya itu bisa lancar 2 hari sekali dan tanpa ada drama-drama buat nangis ataupun menjerit ketika BAB. Semoga bisa bermanfaat ya, dan pastinya share video ini ke yang lain supaya bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat lebih banyak lagi. And see you in the next video. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.